Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Desi. Di pertemuan kelima ini, di bab 6, kita akan membahas tentang puisi. Ada yang tahu tidak apa ya puisi itu? Jika adik-adik belum tahu, mari simak penjelasan dari Kak Desi. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi kata-kata indah dan kaya akan makna. Orang yang membuat puisi disebut penyair. Adik-adik, puisi juga mempunyai unsur-unsur ya. Nah, untuk unsur pertama adalah tema. Tema yaitu pokok pikiran yang menjadi dasar pembuatan puisi. Yang kedua, diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dan memiliki kesan tertentu. Lalu yang ketiga, ada bait dan baris, yaitu bentuk penulisan puisi. Yang keempat, ada rima, yaitu persamaan bunyi pada akhir setiap puisi. Cara menentukan isi dan amanat. Yang pertama, simaklah pembacaan puisi dengan saksama. Lalu yang kedua, tentukan tema puisi. Yang ketiga, carilah makna kata-kata dalam puisi yang belum diketahui. Lalu yang keempat, tulislah kalimat untuk menjelaskan isi dan amanat puisi tersebut. Adik-adik, biasanya dalam menulis puisi kita menggunakan majas ya. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau dalam bentuk kiasan nih adik-adik. Nah, yang pertama, majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda tidak hidup seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia nih adik-adik. Contohnya, sabanamu yang rindang sungguh menenteramkan. Ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya majas metafora adalah majas yang menggambarkan persamaan atau perbandingan suatu objek dengan objek lain nih adik-adik. Di sini contohnya lautan pasir berbisikmu mengingatkan kerinduan. Nah, adik-adik, dalam menulis puisi ada beberapa cara nih yang perlu adik-adik lakukan. Pertama, tentukan dahulu tema puisi yang akan ditulis. Kedua, temukan sumber bacaan yang dapat menjadi bahan penulisan puisi tersebut. Yang ketiga, tentukan objek yang akan diamati sebagai bahan penulisan puisi. Lalu yang keempat, tentukan rima untuk setiap baris puisi buatanmu. Yang kelima, rangkailah kata-kata menjadi baris-baris puisi untuk menjelaskan objek yang diamati. Lalu yang keenam, gunakan diksi dalam puisi buatanmu. Adik-adik, tidak hanya menulis saja yang ada caranya. Ternyata dalam membaca puisi kita memerlukan beberapa cara nih adik-adik. Pertama yang perlu adik-adik lakukan atau perhatikan adalah bacalah puisi dengan percaya diri. Lalu yang kedua, bacalah puisi dengan lafal. Lafal ini adalah cara mengucapkan bunyi bahasa ya adik-adik yang jelas ya. Lalu yang ketiga, bacalah puisi dengan intonasi yang tepat. Nah, intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara ya adik-adik. Lalu yang keempat, bacalah puisi dengan ekspresi atau raut wajah atau mimik ya, perubahan raut wajah yang sesuai nih adik-adik dengan isinya. Nah, adik-adik, cukup sekian ya penjelasan dari Kak Desi. Jika adik-adik ada yang kurang paham, boleh nih langsung bertanya saja kepada Kak Desi. Kak Desi ucapkan terima kasih ya dan sampai bertemu kembali. Dadah.